warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Septina Gavila dengan nomor induk mahasiswa 19234015, mata kuliah Preservasi dan Konservasi, dosen pengampu Desrieni Esos MIKOM. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai preservasi dan konservasi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai preservasi dan konservasi. Sebelum membahas mengenai pengertian preservasi maupun konservasi, lebih baik kita mengetahui pengertian bahan pustaka. Bahan pustaka adalah salah satu unsur penting dalam sebuah sistem perpustakaan sehingga harus dilestarikan mengingat nilainya yang begitu mahal. Setelah membahas pengertian bahan pustaka, saya akan masuk kepada pengertian preservasi atau pelestarian. Preservasi atau pelestarian adalah suatu kegiatan yang terencana dan terkelola untuk memastikan agar koleksi perpustakaan dapat terus terpakai selama mungkin. Lalu ada juga preservasi. Pengertian preservasi menurut IFLA. Preservation atau pelestarian mencakup semua aspek usaha melestarikan bahan pustaka dan arsip, termasuk di dalamnya kebijakan pengolahan, metode, teknik, sumber daya manusia, serta cara penyimpanannya. Tujuan pelestarian bahan pustaka itu terdiri dari 1. Menyelamatkan nilai informasi dokumen. Yang kedua, menyelamatkan fisik dokumen. Yang ketiga, mengatasi kendala kekurangan ruang. Dan yang keempat, mempercepat perolehan informasi. Selanjutnya, fungsi pelestarian bahan pustaka. Pelestarian bahan pustaka memiliki fungsi yang terdiri dari fungsi melindungi, fungsi pengawetan, fungsi kesehatan, fungsi pendidikan, fungsi kesabaran, fungsi sosial, fungsi ekonomi, dan fungsi keindahan. Baiklah, kita akan bahas fungsi ini satu persatu. Fungsi melindungi. Bahan pustaka dilindungi dari manusia, serangga, jamur, panas matahari, air, dan faktor lainnya, sehingga fungsi melindungi ini sangat diperlukan. Lalu yang kedua itu adalah fungsi pengawetan. Fungsi pengawetan, dengan dirawat dengan baik, bahan pustaka akan menjadi awet, lebih lama dipakai, dan diharapkan lebih banyak pembaca dapat mempergunakannya. Lalu adanya fungsi kesehatan. Dengan pelestarian yang baik, bahan pustaka akan menjadi bersih, bebas dari debu, jamur, binatang perusak, serangga, dan faktor lainnya, sehingga terhindar dari berbagai penyakit, sehingga pemustaka ataupun pustakawan akan tetap sehat dan pembaca nantinya akan bergairah dalam membaca dan memakai perpustakaan. Fungsi pendidikan. Pemustaka dan pustakawan harus belajar bagaimana memakai dan merawat dokumen. Mereka harus mampu menjaga disiplin dan menghargai kebersihan tersebut dengan tidak membawa makanan atau minuman ke dalam perpustakaan sehingga tidak akan menyebabkan bahan pustaka tersebut rusak. Lalu adanya fungsi kesabaran. Fungsi ini menguji pustakawan untuk bersikap senantiasa sabar karena akan dihadapkan pada pekerjaan yang begitu menguras emosi seperti menambal buku yang berlubang, membersihkan kotoran binatang kecil, sehingga ibaratnya fungsi kesabaran ini pada pelestarian ibarat kita merawat seorang bayi. Lalu adanya fungsi sosial. Pelestarian tidak akan mungkin dilakukan oleh seorang diri, tidak akan mungkin dilakukan oleh seorang pustakawan saja, sehingga harus mengikutsertakan pembaca perpustakaan untuk merawat bahan pustaka dan untuk merawat perpustakaan juga. Lalu adanya fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi, dengan pelestarian yang baik, bahan pustaka menjadi awet sehingga keuangan dapat dihemat. Lalu adanya fungsi keindahan. Dengan pelestarian yang baik, penataan buku yang rapi,
maka perpustakaan akan terlihat indah sehingga akan menambah daya tarik pemustaka untuk mengunjungi dan menggunakan perpustakaan dengan baik pula. Itulah fungsi dari pelestarian bahan pustaka. Lalu kita akan masuk kepada unsur-unsur penting pelestarian bahan pustaka. Harus diketahui bahwa unsur-unsur penting bahan pustaka itu dapat dijelaskan atas 4 macam. Yang pertama ada manajemen, yang kedua tenaga yang merawat bahan pustaka, yang ketiga laboratorium, dan yang keempat dana. Baiklah, kali ini saya akan membahas unsur-unsur penting tersebut. Yang pertama ada manajemen. Kita ketahui bahwa manajemen itu adalah untuk mengontrol, sehingga perlu diketahui siapa yang bertanggung jawab dalam pekerjaan pelestarian itu, bagaimana prosedur yang harus dilakukan. Bahan pustaka harus dicatat sesuai dengan jenis kerusakannya, apa alat dan bahan kimia yang harus digunakan, dan siapa dan bagaimana cara mengerjakannya. Lalu yang kedua ada tenaga yang merawat bahan pustaka. Kegiatan ini dilakukan oleh pustakawan atau orang yang ahli dalam keterampilan khusus ini. Dalam kegiatan ini, sehingga kegiatan preservasi maupun konservasi bahan pustaka akan dilakukan dengan baik dan lancar. Yang ketiga ada laboratorium. Setiap perpustakaan diharuskan untuk memiliki ruangan khusus atau laboratorium ini, yang bertujuan untuk merawat dan melestarikan bahan pustaka dan tidak lupa dilengkapi dengan peralatannya. Karena kita ketahui bahwa melakukan pelestarian pasti akan memerlukan bahan-bahan, khususnya bahan kimia. Lalu yang keempat ada dana. Dana merupakan salah satu unsur yang terpenting bagi pelestarian dan perawatan pada bahan pustaka. Akan dibutuhkan dana yang baik sehingga tidak akan terjadi kendala saat melakukan pelestarian bahan pustaka, sehingga dana itu begitu penting untuk melakukan pelestarian pada bahan pustaka. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai komponen preservasi. Komponen preservasi ini terdiri dari preventive conservation, passive conservation, active conservation, dan restoration. Secara singkatnya, preventive conservation adalah pemeliharaan bahan pustaka dengan tindakan pencegahan. Sedangkan passive conservation adalah pemeliharaan bahan pustaka dengan tindakan pasif. Lalu active conservation yaitu pemeliharaan bahan pustaka dengan tindakan aktif. Sedangkan restoration adalah perbaikan fisik dari bahan pustaka tersebut. Untuk lebih pahamnya, saya akan menjelaskan mengenai preservation komponen dari preservasi ini, yaitu ada preventive preservation. Preventive preservation ini dimulai dari perencanaan, tata letak perpustakaan, desain gedung, pemeliharaan lingkungan, teknik penyimpanan, pendidikan pemakai, penyusunan, dan kebijakan preservasi. Sedangkan passive preservation dapat dilakukan dengan memelihara lingkungan tempat penyimpanan koleksi, baik yang mencakup itu kebersihan dengan cara membersihkan debu, baik yang terdapat pada buku maupun lantai. Pembersihan debu dengan cara menggunakan vacuum cleaner atau kain bersih yang kering. Debu pada buku dibersihkan satu arah keluar, lantai disapu dan dipel setiap hari. Sirkulasi udara harus baik. Ingat, sirkulasi udara ini harus baik. Biasanya perpustakaan itu harus menggunakan AC selama 24 jam. Suhu yang dianjurkan yaitu sekitar 15 derajat hingga 27 derajat Celcius. Dengan kelembapan yang juga harus dijaga, yaitu sekitar 30% hingga 60% kelembapan relatif. Sedangkan untuk koleksi non-buku seperti film, disk optik, video tape, audio tape, harus menggunakan suhu yang kurang dari 18 derajat Celcius. Bahkan untuk film warna dianjurkan disimpan pada suhu kurang dari 5
derajat Celcius. Passive preservation ini dilakukan dengan mengatur pencahayaan ruangan. Ingat ya, untuk mengatur pencahayaan ruangan. Misalnya, buku disimpan di tempat yang tidak terkena matahari secara langsung. Cahaya ruangan dengan menggunakan listrik diredam dengan membuat lubang tempat langit. Tepatnya pada langit-langit. Pada lubang lampu tersebut akan dipasangkan kaca buram atau lampu, dan lampu itu akan dipasang secara menggantung dengan menghadap ke atas. Hal tersebut dilakukan karena sinar ultraviolet dan cahaya lampu dapat menimbulkan kerusakan pada susunan material koleksi bahan pusaka yang terbuat dari kertas, kulit, dan bahan tekstil, dan kerusakan yang terjadi karena cahaya bersifat irreversible, yaitu tak dapat berubah langsung. Oleh sebab itulah, pada passive preservation ini, pencahayaan ruangan perlu untuk diatur. Lalu kita akan masuk kepada active preservation. Active preservation merupakan tindakan aktif yang berhubungan langsung dengan koleksi seperti fumigasi, deasidifikasi atau menghilangkan keasaman pada kertas, laminasi yaitu melapisi bahan pustaka dengan kertas khusus agar bahan pustaka tetap lebih awet. Lalu ada membuat kotak, penambalan, penyambungan, serta penjilitan dan lain-lain. Masih banyak langkah-langkah yang bisa dilakukan dengan cara active preservation ini. Lalu restoration. Restoration kita ketahui itu perbaikan fisik bahan pustaka. Restoration merupakan teknik dan penilaian yang dilakukan oleh staf teknis dalam memahami materi perpustakaan dan arsip yang dilakukan pada ruangan, waktu, serta penggunaan terus-menerus. Setelah membahas masalah preservasi dan sebagainya, kali ini kita harus mengetahui pengertian konservasi. Konservasi adalah kebijakan dan teknik yang dipakai untuk melindungi bahan pustaka dan arsip dari kerusakan dan kehancuran. Sehingga konservasi ini menganjurkan kita untuk melakukan pengawetan terhadap bahan pustaka agar tidak mudah rusak. Jadi, pelestarian bahan pustaka ini tidak hanya menyangkut pelestarian di dalam fisik buku saja, tetapi juga pelestarian dalam bidang informasi yang terkandung di dalamnya. Baiklah, semoga penjelasan saya mengenai preservasi dan konservasi ini dapat dipahami. Saya Nada Setina Gavila mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.